Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang sudah disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehilangan kesempatan untuk bertafakuh, untuk memperdalam agama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan materi ittiba, pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bentuk pengawalan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara materi yang paling penting, pondasi dasar keimanan seorang di dalam Islam yaitu bersyahadat. Syahadah merupakan kunci masuk agama Islam. Jadi untuk masuk ke dalam agama Islam tidak perlu ritual khusus yang ribet. Cukup seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya di dalam hati, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari tauhid, ya. Kemudian syahadah yang pertama ini tidak akan sempurna kecuali dikawal, diikuti dengan syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ibarat sayap dalam seekor burung, 2 sayap yang ketika satu itu luka atau sakit, maka tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Begitulah syahadat. Dan syahadat ini juga merupakan miftah dukhulil jannah. Miftah dukhulil jannah, ya. Kunci masuk surga. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, ya, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah jamin masuk surga. Nah, berkaitan yang kedua, syahadat atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pengawal kemurnian agama Islam. Kita dapati di zaman sekarang ini banyak sekali penyimpangan di dalam masalah agama. Kalau kita runut sumber atau akarnya, itu bermuara atau bersumber pada tidak itibanya seseorang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, atau dalam masalah muamalah. Tiga-tiganya mencakup.
rusaknya berbagai macam tatanan kehidupan yang ada di masyarakat Islam ini, sebab terbesar ya, setelah rusaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak itibanya, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak sekali di akhir-akhir ini kita dapati orang-orang yang mulai ya, meremehkan kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menganggap Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu orang biasa. Sehingga diceritakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya masa kecilnya rembes ya. Rembes itu tahu enggak? Orang Jawa bilang itu kalau anak kecil bangun tidur ya, banyak kotoran di matanya itu ya, itu namanya rembes ya. Enggak keurus. Karena diurus ya. Atau masa kecilnya dititipkan kepada kakeknya. Karena kakeknya sibuk berdagang ya. Seolah-olah orang ini tahu kalau dulu Nabi SAW itu begitu. Padahal hanya logika saja. Dulu di zaman Nabi SAW, bagaimana para sahabat menyesal ya, ketika mereka merasa tidak ya, kurang adab kepada Rasulullah SAW, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada dia. Ya, di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lakum bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, seruan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meyakini malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan qada wal qadar, ya wal qadar. Ya. Janganlah engkau tinggikan suaramu, kau angkat suaramu, fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berbicara dengan suara volumenya katakanlah 10 ya, kita angkat jadi 11, 12 dan 13. Itu maksudnya, artinya meninggikan suara ketika berbicara dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kepada orang tua kita Allah larang itu. Ya. Janganlah engkau angkat suaramu kepada kedua orang tua, ya. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Jelas sekali, apalagi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tashurun. Janganlah engkau senantiasa itu ya mengangkat kedua suaramu di atas suaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kata Allah Subhanahu wa taala, amal-amalmu akan terhapus disebabkan su'ul adab. Su'ul adab itu adalah adab yang buruk, tidak beradab, kurang ajar bahasa itunya. Bahasa orang sehari-harinya ini kurang ajar ya. Artinya tidak beradab. Dengan siapa dia berbicara, tidak menempatkan posisinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, jangan-jangan nanti amalmu akan hapus itu. Ayat ini ya, sebab nuzulnya, sebab turunnya ada berbagai macam riwayat. Ada yang mengatakan itu turun kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma ketika mereka berdua ya sedang berdiskusi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam masalah Bani Tamim. Kemudian keduanya ya mengangkat suara mereka ya. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada seorang sahabat ya, namanya Thabit bin Qais bin Syammas ya. Sahabat ini Allah Subhanahu wa taala ya takdirkan telinganya sakit ya, sehingga pendengarannya berkurang karena sakit tersebut. Biasanya kalau orang pendengarannya berkurang ya, dia ketika berbicara keras, tinggi nadanya, intonasinya ya. Nah, kemudian dia turun ayat ini. Dia katakan ayat ini turun kepada saya. Sayalah yang dimaksud dengan ayat ini ya. Saya yang suka ya bicara dengan suara tinggi, dengan suara keras ya, nadanya tinggi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya termasuk penghuni neraka. Ya, amal saya hapus sesuai dengan ayat ini. Ya, dia sedih menangis. Ya,
menangis di kamarnya di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan bahwa engkau bukan termasuk dari ayat yang ini. Ya, ini bukan bukan engkau. Engkau min ahlil jannah. Ya, ada sahabat-sahabat yang begitu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulnya Nabi SAW untuk mengabarkan bahwa fulan min ahlil jannah. Dia masih hidup, masih berjalan di atas muka bumi, ya, masih makan dan minum, berkeluarga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan tazkiyah, rekomendasi min ahlil jannah. Di antaranya ada Sabit ini, ya, karena kejujuran, ya, kejujuran iman beliau. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah mengikuti Nabi SAW itu ada beberapa poin, ya. Ada 3 hal, ya. Apa yang diikuti dari Nabi SAW secara umum itu diikuti. Tapi para ulama memerinci. Yang pertama, al-af'al al-jibiliyah, ada perbuatan Nabi SAW yang sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu artinya satu tabiat dasar manusia, ya, tabiat dasar manusia. Seperti apa? Makan, minum, ya, jalan, duduk, tersenyum, ya, mohon maaf ya sampai buang hajat, ya, itu tabiat dasar manusia. Nah, kalau yang sifatnya tabiat dasar seperti ini, ya, ketika ada dalil atau perintah khusus yang berkaitan dengan tabiat dasar seperti itu, maka hukumnya berubah. Yang tadinya boleh, ya, bisa jadi sunnah atau wajib. Contohnya, ya, di antara tabiat dasar manusia itu makan dan minum, betul ya? Makan dan minum itu manusia siapa saja. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi itu yamshu, ya, yamsi fil aswaq, ya. Nabi itu jalan-jalan di pasar. Itu bukan aib itu sebenarnya. Asalnya bukan aib, ya, karena beliau juga butuh kebutuhan sehari-hari. Yamshuna fil aswaq, ya. Jadi para nabi itu juga jalan di pasar, mengamati kondisi pasar seperti itu, karena diutus bukan hanya perubahan di dalam masyarakat juga. Salah satu sektor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah pasar. Bahkan kerusakan pasar ini akan berdampak banyak hal di masyarakat, ya. Nah itu tabiat, ya. Tapi ketika, ya, tabiat dasar ini ada dalil khusus, maka berubah. Misalnya, ya, Nabi SAW menganjurkan ketika minum itu dengan duduk, ya, kecuali darurat, ya. Ketika buang hajat, ya, itu dengan duduk. Kecuali darurat, misalnya makan tempatnya sempit, ya. Ketika jongkok, maka air kencing yang najis akan menciprat, ya, mengenai pakaian kita. Enggak masalah dengan berdiri, ya. Atau di dalam kendaraan seperti kereta, bus yang berjalan, biasanya kalau jalannya lagi naik turun, ya, seperti ala seroban begitu, ya, naik turun berkelak-kelok atau jalan puncak. Kalau di dalam toilet dalam bus, ya, orang bisa terombang-ambing, gitu ya. Terombang-ambing, ya, nanti malah kemana-mana. Bisa dengan apa? Jongkok atau dengan duduk, ya. Misalnya orang lagi berebut minum, ya, tempatnya satu, saking ngantri gitu kan, nggak apa-apa dengan apa? Dengan berdiri seperti Nabi SAW pernah minum, ya, air zam-zam dalam kondisi berdiri. Nah ini sih biasanya jamaah haji atau umrah itu ditiru, ya, sama sebegitu. Padahal kondisinya pada saat itu sedang berdesak-desakan, ya. Hukum asalnya itu sunnahnya dengan duduk atau tadi, ya, bukan dengan berdiri. Kemudian makan dengan tangan kanan, makan dan minum dengan tangan kanan. Makan dan minum itu hukum asalnya adalah tabiat manusia. Tapi ketika ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya kulu biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrabu bisimalik. Setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti setan itu punya tangan, ya, iya. Bahkan makan dan minum, iya. Makannya dari tulang begitu kan, dari tulang binatang yang disembelih. Ya, gimana cara makannya? Wallahu taala alam. Itu masalah gaib. Kita nggak tahu bagaimana cara makannya jin atau setan itu. Nah, ketika ada dalil yang menjelaskan makanlah dengan tangan kanan, maka ini berubah makan dengan tangan kanan ini
bukan hanya mubah saja, bahkan jatuh kepada yang haram tadi. Ya, bukan masalah budaya lagi makan dengan tangan kanan itu. Ya, ini bukan budaya, bebas itu ya. Bahkan pada suatu hari, ya, ada seorang makan dengan tangan kirinya di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan kepada dia, "Kulu biyaminik, la astati." Kata dia, saya nggak bisa wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa istata'ta. Ya, engkau pasti mampu. Ya. Kemudian kul biyaminik, ya, makan dengan tangan kananmu. Enggak bisa saya. Enggak bisa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mana'aka illal kibar. Enggak ada yang menghalangi engkau makan dengan tangan kanan itu kecuali kesombonganmu saja. Apa sih susahnya, ya? Yang tadinya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, tinggal diganti dengan tangan kanan. Saya kidal. Enggak masalah, ya. Ayat ini hadis ini berlaku baik untuk orang yang kidal maupun yang tidak, ya. Selama tangannya dua, ada kanan dan kiri, bukan kiri semuanya, ya. Itu berlaku hadis ini, ya. Bisa saja kan tangannya dari sini gitu. Tapi kan enggak ada itu, ya. Ya. Selama tangannya dua, ya, kanan dan kiri, meskipun dia kidal dominannya yang kiri, ya, itu tetap makan dengan kanan. Ada kok banyak orang yang kidal, tapi ketika makan dan minum dia pakai tangan kanan. Tapi ketika main badminton, ketika main tenis meja, ketika main tongkat macam-macam, dia pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri. Giliran makan dan minum, ya, dia amalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ittiba, dia mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makan dan minum dengan tangan seperti ini, yang asalnya makan dan minum tadi hukumnya adalah mubah atau tabiat dasar manusia, berubah statusnya menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Kemudian masih banyak, ya, tabiat itu seperti seseorang atau kaum tertentu punya kebiasaan tertentu. Yang kedua, ya, al-af'al allati ulima anha min khosa'isihi, ya. Ada di antara perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ciri khusus bagi beliau sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang manusia biasa tadi, ya. Tadi tabiat dasar manusia, semua manusia, baik nabi, rasul, ya, orang biasa melakukan hal tersebut. Yang kedua, jenisnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kekhususan bagi seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Contohnya, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diizinkan untuk menikah lebih dari 4 wanita dalam satu waktu, ya. Bukan dalam waktu yang berbeda, misalnya dicerai satu, ya, nambah lagi sampai nikahnya lebih dari 4 kali, nggak masalah. Yang penting dalam satu waktu itu maksimal berapa? 4 kalau umatnya. Ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditiru oleh yang lainnya. Nanti hikmahnya silakan banyak gitu, ya. Nah ini hukumnya mubah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh beliau melakukan atau tidak, ya. Yang kedua, ya, bisa jadi hukumnya wajib, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti tahajud atau sholat tahajud atau qiyamul lail, ya, ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib, ya, menurut para usuliyun, ahli usul fikih, ya. Ada yang sifatnya haram bagi Nabi, khusus bagi Nabi. Apa itu? Memakan harta sedekah, ya, baik bagi beliau dan keluarga beliau, tidak boleh, ya, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya memakan harta dari hasil sedekah. Ini kekhususan. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh, ya. Maka jangan sampai ada orang yang melakukan seperti ini. Ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada orang ada orang yang dia nggak mau, ya, memakan harta dari sedekah, ya, mengharamkan bagi dirinya, ya, sebagai bentuk warok, tapi itu warok yang berlebihan, ya. Warok yang berlebihan, ya, kehati-hatian yang berlebihan. Jangan sampai hal ini yang menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita praktekkan kepada diri kita. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-af'al al-mujarradah amma sabaqa wa innamal maqsud biha at-tasyri', ya.
Jadi ada perbuatan-perbuatan yang keluar dari dua hal tadi. Tabiat dasar manusia, kekhususan Nabi SAW. Yang ketiga adalah perbuatan yang memang dicontohkan agar diikuti oleh umatnya. Ya. Nah ini banyak sekali ya. Perbuatan, perkataan agar dicontoh oleh umatnya. Misalnya yang berupa ibadah sholat. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kalian ya. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Kan ibadah sholat itu rinci sekali ya. Rinci sekali itu. Mulai dari takbiratul ihram, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya sangat-sangat rinci sekali. Makanya tidak boleh inovasi dalam masalah ibadah ini. Ya. Enggak boleh inovasi. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahul Azim. Ya. Enggak boleh kita ganti dengan itu. Allahul Kabir, nggak boleh, ya. Karena apa? Ibadah khusus dicontohkan. Ini paket sifatnya paket, ya. Paket itu ya begitu diterima harus dilaksanakan. Tidak apa? Ada inovasi di dalamnya. Karena ini memang syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tentang apa? Tata cara ibadah haji. Dan ini agar dicontoh oleh umatnya. Mulai dari ihramnya di tempat-tempat apa tertentu, ya. Kemudian walaupun boleh yang sejajar itu, artinya apa? Enggak boleh sembarangan ihram itu, baik dari sisi tempatnya atau waktunya. Enggak boleh ketika di bulan Ramadan ihram haji. Kan bulan-bulan haji itu, ya. Atau di Indonesia misalnya, ya, itu enggak sesuai sunnah sudah ihram duluan. Kan ada tempat-tempat tertentu yang ditentukan atau sejajar tadi. Nah itu untuk memudahkan manusia. Kemudian bagaimana cara tawafnya, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dimulai dari mana? Di rukun yang ada Hajar Aswadnya di situ. Ya, nggak boleh kita muternya itu berbalik, ya. Jadi yang tadinya muter dari kiri ke muternya ke kiri, ya. Berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan muternya ke kanan, ya. Ke kanan, ya. Ke kanan itu ke kiri, ya. Nah, kita berinovasi, ya. Kalau tawaf dari itu. Saya mampu tawafnya adalah 14 kali. Ya, silahkan aja. Tapi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak, ya, tertolak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada 3, ya. Nah, pada dasarnya, ya, yang nomor 3 tadi, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk tasyri', ya, pensyariatan dalam masalah ibadah. Kadang berupa penjelasan hukum yang masih umum di dalam Al-Quran, ya, sunnah Rasulullah SAW itu berupa penjelasan hukum yang masih umum, ya, dirinci dari perbuatan Nabi SAW atau dari perkataan. Dari misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri, ya, laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah kedua tangannya ketika sudah mencapai nisab, ya, rubu' dinar fasaidan, begitu kan dalam hadis kalau tidak salah, ya, rubu' dinar fasaidan ke atas, ya. Kalau nilainya ya mungkin di atas 2 juta, ya, 3 juta lah gitu, ya. Jadi atau HP harganya 5 juta, 4 juta dan ke atas itu bisa kena ini kalau ada yang menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Karena ibadah itu ada syarat-syaratnya, ya. Begitu juga penegakan hukum itu ada syarat-syaratnya. Tidak boleh serampangan asal ditegakkan, ya. Nanti kekacauan yang terjadi. Nah ini kata Nabi SAW, ya, maksudnya adalah dari di sini tangan itu maksudnya yang dipotong itu dari ruas pergelangan tangan ini, bukan dari sini, ya. Ini secara keseluruhan juga disebut tangan, ya. Tapi motongnya dari sini. Nah ini jangan fobia dulu dengan syariat Islam, dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wah kejam dong. Enggak kejam. Adil hukum Allah itu. Yang mencuri tangannya, yang dihukum tangannya kan gitu, ya.
Beda kalau di masyarakat yang mencuri ayam satu saja ketahuan, babak belur dia semuanya. Udah gitu nanti diambil bensin ya, dibakar, itu sudah banyak. Satu ayam harganya 100.000 ya, dibandingkan kalau dia berobat ke rumah sakit digebukin itu harganya berapa? Berjuta-juta, atau bahkan ada yang banyak dibunuh, melampiaskan kemarahan dan emosi ya, dia menghukumi dengan hawa nafsunya. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah wudu. Masalah wudu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, begitu juga dengan As-Sunnah. Masalah ibadah puasa juga demikian, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara solusi ya agar kaum muslimin berlepas diri atau terhindar dari berbagai macam perpecahan adalah kembali kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebuah hadis yang disebutkan dari Hudzaifah ibnul Yaman, ya, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhum, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat gemar, suka sekali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Bagaimana pahala ini wahai Rasulullah? Bagaimana kalau pahala itu wahai Rasulullah? Begitu, ya. Tapi beliau tidak. Ya. Beliau apa yang ditanyakan? Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafatan an yudrikani. Justru aku bertanya tentang keburukan, bukan ingin tahu bagaimana cara melakukannya, bukan, tapi agar terhindar dari perbuatan buruk tersebut, fitnah tersebut. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr faja'ana Allahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dulu kita itu hidup di zaman jahiliyah. Apa yang disebut dengan jahiliyah ya? Bisa berkaitan dengan waktu atau tempat atau perbuatan. 3 ya. Berkaitan dengan waktu, maksudnya adalah waktu sebelum datangnya Islam, itu disebut dengan jahiliyah. Zaman jahiliyah secara mutlak. Ya. Setelah syariat terdahulu di zaman Nabi Isa sudah yanharif ya, sudah dipalsukan. Kemudian masa fatrah itu disebut zaman jahiliyah secara mutlak. Ya. Tapi datang setelah Nabi SAW ya, maka tidak pas disebut dengan zaman jahiliyah. Karena ada Islam. Ya. Secara mutlak tidak bisa. Kemudian berkaitan dengan tempat, ya, tempat atau waktu atau perbuatan. Ya. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, innaka imran fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya ya, engkau adalah seseorang yang ada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya. Terkadang perbuatan yang bertentangan, berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, itu disebut dengan jahiliyah. Ya. Dulu kita jahiliyah wa Rasulullah SAW, maka datang dengan hadzal khair, kebaikan ini maksudnya adalah agama Islam, turun Al-Quran. Ya. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah datang kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am, ada wahai Hudzaifah. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair, kemudian akan datang lagi kebaikan? Iya. Ya, qala na'am. Wa fihi dakhanun, ada dakhan, ada fitnah. Ya, wa madakhanhu, ya, ada fitnah yang sangat-sangat mengerikan. Ya, qaumun yahduna bi ghairi haji, ta'rifu minhum wa tunkir. Ya, ada kaum-kaum, ya, umat-umat atau orang-orang yang mereka mengambil petunjuk bukan kepada ittiba sunnah Rasulullah SAW. Ta'rifu minhum, engkau tahu siapakah mereka, tapi ya engkau ingkari itu, karena ada kebaikan ini ya. Tahu kalau si fulan itu salah, jangan diikuti. Perkataannya sesat, jangan diikuti. Ya. Fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah masa seperti ini ada keburukan? Qala na'am, iya. Betul wahai Rasulullah SAW, ya. Betul, ya wahai Hudzaifah, ya. Du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul du'at, bukannya da'i. Du'a itu jamak dari da'i, ya. Artinya para dai. Ala abwabi jahannam, yang menyeru kepada neraka jahannam. Jadi bukan hanya menyeru kepada surga Firdaus, tidak. Ada dai-dai yang memang dibayar, ya,
yang memang diberikan pekerjaan untuk menyeru manusia agar tenggelam kepada neraka jahanam. Bahasa kita, bahasa orang zaman milenial itu buser ya namanya. Buser ya. Buzzer pokoknya begitulah. Ya. Dia dibentuk ya, tim-tim khusus untuk memberikan syubhat dalam agama Islam, keraguan-raguan. Memberikan berita-berita palsu agar umat Islam terpecah. Agar umat Islam itu runtuh, agar umat Islam saling bertikai. Du'atun ala abwabi jahannam. Banyak sekali ini. Ya. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang ngikutin mereka, asik dengan mereka atau bergabung dengan komplotan mereka, kita sebut komplotan ya, enggak apa-apa ya. Du'atun ala abwabi jahannam, maka akan dijorokin ya. Dia Ia akan tenggelam juga kepada neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik ya. Ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Berikanlah ciri-cirinya. Nah, agar kita sifhum lana. Siapakah mereka, sifat-sifatnya? Hum ya, min jildatina. Agar kita tidak tergoda dengan mereka. Kata Nabi SAW, mereka itu min jildatina. Kulitnya seperti kita. Artinya umat Islam, bukan orang-orang kafir ini. Min jildatina itu ya, maksudnya adalah mereka itu ngakunya umat Islam. Sampai orang munafik juga kan mengaku dirinya Islam secara zahir. KTP-nya maktub tertulis Islam agama ya. Min jildatinya, artinya orang-orang seperti ini du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam itu bukan dari golongan orang kafir walaupun ada dari mereka ya. Kita jelas tahu kalau dari mereka dari orang kafir. Nah, ini dari min jildatinya, dari kita umat Islam sendiri. Wa yatakallamun ya, dan mereka berbicara bi alsinatina, dengan bahasa kami, itu bahasa Arab bahkan. Dengan bahasa orang Islam sendiri. Tahu itu apa namanya sunnah. Tahu itu apa namanya tauhid. Tahu apa namanya itu hukum Islam. Tahu mereka. Tahu seperti hal tersebut. Tapi ya, mereka gunakan hal tersebut dipelintir ya, untuk menyesatkan manusia. Nauzubillahi min dzalik. Fama ta'muruni in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan ketika kita mendapati zaman seperti itu, realita seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ya, ini kata Nabi SAW. Fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kita hidup di satu zaman atau kondisi enggak ada imam atau jamaah yang syar'i, tidak ada pemerintahan Islam yang syar'i. Ya, gimana? Kadang kan begitu. Maka ada lagi solusinya. Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka jauhi semua golongan atau komplotan tersebut. Enggak usah gabung dengan mereka. Jauhilah mereka ya, orang-orang yang menyeru kepada syubhat itu ya. Fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta 'adda bi asli syajarah. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon. Ini kinayah, kiasan. Ya, artinya walaupun engkau harus hidup sengsara dan menderita dalam kondisi sendiri. Menjadi seorang gharib ya, atau ghuraba ya. Menjadi seorang yang gharib ya, di tengah kerusakan umat ya. Kata Nabi SAW, badal Islam ghariban. Islam itu datang dalam kondisi yang ghariban, asing. Ya, sangat-sangat asing sekali ketika Islam datang itu, dianggap itu pemecah belah umat pada saat itu. Dituduh macam-macam, dibully habis-habisan, disiksa, diusir, diboikot, diperangi. Ya begitu kan? Ketika Islam datang. Beberapa gelintir orang yang istiqomah sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Wa sayaudu ghariban kama bada. Akan datang satu masa Islam itu jadi ghariban lagi. Asing lagi. Kan banyak sekarang orang Islam sendiri merasa asing dengan sunnah Rasulullah SAW. Jenggot dibilangnya ciri teroris, ya.
Padahal ini sunnah Rasulullah SAW. Orang Islam sendiri yang bilang kalau jenggot ini apa? Ciri teroris, ya. Radikalis, ekstremis, fundamentalis. Orang ngatung, ya, tidak isbal, dianggap dia terpapar virus radikalisme. Iya betul. Orang dia pakai celana ngatung banyak sentimen. Yang sentimen itu orang Islam sendiri yang ngaku Islam. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Jelaskan hadisnya. Apa saja yang berada di bawah mata kaki di dalam neraka. Ya. Hadis yang lebih umum daripada hadis yang menunjukkan dengan sombong itu. Orang yang pakai cadar dibilangnya terpapar radikalisme juga. Karena dianggap itu cadar itu budaya Arab. Dari siapa bilang budaya Arab? Ya karena orang Arab soalnya pakai. Bukan al-jahiliyah pada saat itu sebelum datang Islam itu pakaiannya bukan pakai cadar, ya. Wala tabarruj budaya mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian itu berdandan berpakaian dengan bertabarruj. Itu sudah sangat umum pada zaman itu, ya. Wanita-wanita itu bersolek, menampakkan kecantikan mereka, ya, menampakkan kemolekan tubuh mereka. Kemudian perhiasan di kaki dan tangan mereka, ya, gitu ketika keluar rumah. Kemudian datang Islam untuk menutup aurat, ya. Nah, orang-orang seperti kadang sentimen gitu kan. Maka wasa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapakah mereka? Alladzina yuslihu an-nas, yaitu orang-orang yang membuat islah, perbaikan ketika manusia sedang rusak, atau as-salihun, ya, orang-orang soleh di tengah komunitas yang rusak. Ada beberapa tafsir al-ghuraba, ya, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah kerusakan manusia, atau komunitas yang soleh di tengah rusaknya manusia. Mereka al-ghuraba jemaah. Al-muslihun, ya, itu orang yang melakukan perbaikan, bukan sekedar soleh. Soleh itu bagi dirinya sendiri, ya. Cukup bagi dirinya sendiri. Memang wajib kita soleh, ya. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi daripada seorang soleh, itu muslih. Muslih itu Dia soleh bagi dirinya sendiri, soleh bagi keluarganya, masyarakatnya, negara dan bangsanya. Nah, ini sedikit seperti ini, ya. Hatta yudrikal maut wa anta ala dzalik. Ini yang terakhir, ya. Walaupun kau harus sendirian, ya, dan engkau mendapati kematian dalam kondisi tersebut, ya. Kemudian, ya, yang terakhir saya tutup dengan nasihat perkataan, ya, seorang tabi'in, Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau memberikan satu nasihat agar kita berpegang teguh kepada sunnah. Ilzam turuqal huda. Teruslah istiqomah di atas jalan petunjuk, jalan sunnah Rasulullah SAW. Wala yadurruka qillatas salikin. Jangan pedulikan sedikitnya orang yang sedang berjalan di atas sunnah tersebut. Enggak usah pedulikan itu, ya. Kemudian wala taghtarra bikasratil halikin. Dan jangan engkau terperdaya dengan banyaknya orang yang celaka dalam hal tersebut, berjatuhan di atas atau dalam jalan tersebut. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita terus berittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, tauhid ibadah kita itu akan terjaga, ya. Tauhid ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.